Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Rionel Ramadesta, mahasiswa semester 4 Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Purworejo. Nah, di sini saya akan membahas tentang epistemologi ilmu dalam Islam. Yang pertama, pengantar epistemologi Islam. Tuhan menciptakan manusia dengan tujuan utama sebagai khalifah atau wakilnya di muka bumi untuk melaksanakan kehendaknya, memakmurkan bumi, serta membangun peradaban. Nah, untuk menjalankan peran tersebut, manusia tidak hanya membutuhkan pemenuhan kebutuhan pokok saja, tetapi juga membutuhkan informasi dan pengetahuan mengenai lingkungan sekitarnya. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, manusia dianugerahi potensi berupa ilmu pengetahuan, kebebasan memilih, serta berbagai kemampuan pendukung lainnya. Selanjutnya, pengertian epistemologi Islam. Epistemologi merupakan teori pengetahuan yang menjadi landasan bagi seluruh struktur keilmuan. Dalam epistemologi Islam dibahas 3 hal utama, yaitu objek yang dapat diketahui manusia, metode memperoleh pengetahuan, serta hubungan antara akal dan wahyu dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Epistemologi Islam tidak hanya membahas ilmu yang bersifat fisik dan empiris, tetapi juga mencakup aspek non-fisik atau metafisik. Akal dan hati dalam Islam. Di antara daya yang dimiliki manusia, akal dan hati merupakan 2 unsur yang paling potensial. Akal digunakan manusia untuk berpikir, memahami, dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Sementara itu, hati memiliki kemampuan untuk menerima petunjuk dan wahyu dari Tuhan. Dalam Islam, manusia yang mencapai tingkat kesempurnaan atau al-insan al-kamil diyakini mampu menerima wahyu melalui daya hati. Selanjutnya yaitu persoalan dalam epistemologi Islam. Kajian epistemologi Islam bertujuan menjawab beberapa persoalan utama, yaitu yang pertama, apa yang dapat diketahui manusia. Yang kedua, bagaimana manusia memperoleh pengetahuan, dan yang ketiga, apa peranan akal dan wahyu dalam pengembangan ilmu. Selain menjadi sumber pengetahuan, akal dan wahyu juga berperan dalam membentuk etos dan kode etik keilmuan. Oke, selanjutnya kita akan membahas metode kajian epistemologi Islam. Kajian epistemologi Islam menggunakan beberapa metode, yaitu yang pertama, metode filosofi historis. Metode filosofi historis digunakan karena pembahasan didasarkan pada tradisi keilmuan dan pemikiran para ilmuwan muslim pada masa peradaban Islam klasik. Kemudian yang kedua yaitu metode komparatif. Metode komparatif ini digunakan untuk membandingkan epistemologi Islam dengan epistemologi Barat. Hal ini penting karena perkembangan ilmu pengetahuan saat ini banyak dipengaruhi oleh pandangan Barat. Metode kajian yang ketiga yaitu metode normatif. Metode normatif digunakan dalam pembahasan etos dan kode etik keilmuan karena pembahasannya bersumber dari nilai-nilai wahyu. Dominasi epistemologi Barat menyebabkan sebagian besar sarjana lebih memahami teori ilmu pengetahuan Barat dibandingkan teori ilmu pengetahuan dalam tradisi Islam. Akibatnya, sering terjadi distorsi dalam memahami epistemologi Islam. Apa sih perbedaan epistemologi Islam dan Barat? Dalam epistemologi Barat, ilmu dipahami sebagai pengetahuan yang terbatas pada realitas fisik dan empiris. Sementara itu, epistemologi Islam memandang bahwa konsep ilmu tidak hanya mencakup aspek fisik, tetapi juga aspek non-fisik atau metafisik. Oleh karena itu, dalam Islam, ilmu dapat diperoleh melalui akal, pengalaman, maupun wahyu. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengetahuan manusia. Kehidupan manusia memiliki berbagai bentuk pengetahuan dan kebenaran. Pengetahuan yang dimiliki manusia dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama pengetahuan biasa, yang kedua pengetahuan ilmu,
Yang ketiga pengetahuan filsafat, dan yang keempat atau yang terakhir pengetahuan agama. Yang pertama, pengetahuan biasa. Pengetahuan biasa adalah pengetahuan yang dalam filsafat disebut common sense atau good sense. Pengetahuan ini diperoleh dari pengalaman sehari-hari dan diterima secara langsung oleh manusia dalam kehidupannya. Contohnya yaitu air digunakan untuk menyiram bunga, makanan dapat menghilangkan rasa lapar, api dapat menghasilkan panas. Pengetahuan manusia yang kedua yaitu pengetahuan ilmu. Pengetahuan ilmu merupakan terjemahan dari sains, yaitu pengetahuan yang disusun secara sistematis dari pengalaman dan pengamatan dengan menggunakan metode ilmiah. Ciri-ciri ilmu yaitu yang pertama sistematis, yang kedua rasional, yang ketiga menggunakan metode ilmiah, dan yang keempat berdasarkan pengamatan dan penelitian. Pengetahuan manusia yang ketiga yaitu pengetahuan filsafat. Pengetahuan filsafat adalah pengetahuan yang diperoleh melalui pemikiran yang bersifat kontemplatif dan spekulatif. Pengetahuan filsafat lebih menekankan pada universalitas dan kedalaman kajian terhadap suatu hal. Ciri-ciri pengetahuan filsafat yaitu yang pertama bersifat reflektif, yang kedua bersifat kritis, yang ketiga mengkaji hakikat suatu secara mendalam, dan yang keempat mencari kebenaran secara universal. Pengetahuan manusia yang terakhir yaitu pengetahuan agama. Pengetahuan agama merupakan pengetahuan yang berasal dari Tuhan melalui para utusannya. Pengetahuan ini diperoleh melalui wahyu dan bersifat mutlak sehingga wajib diyakini oleh para pemeluk agama. Sifat pengetahuan agama yaitu yang pertama bersumber dari wahyu, yang kedua bersifat mutlak, dan yang ketiga menjadi pedoman hidup manusia. Selanjutnya, apa sih peran akal dan wahyu? Dalam Islam, akal dan wahyu memiliki peranan penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Akal digunakan manusia untuk berpikir, memahami, dan mengembangkan ilmu. Sedangkan wahyu menjadi penunjuk hidup serta sumber nilai dan etika dalam ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, akal dan wahyu saling melengkapi dalam kehidupan manusia. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari materi ini yaitu epistemologi Islam merupakan teori pengetahuan yang membahas sumber dan cara memperoleh ilmu. Islam memandang ilmu tidak hanya terbatas pada hal-hal fisik dan empiris, tetapi juga mencakup aspek metafisik dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Islam menempatkan akal dan wahyu sebagai dua unsur penting yang saling melengkapi. Pengetahuan manusia sendiri terdiri dari pengetahuan biasa, pengetahuan ilmu, pengetahuan filsafat, dan pengetahuan agama. Sekian pembahasan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.